ada lagi keakuan diri yang merasa dirinya yang sholat dan beribadah itu hanya Allah semata-mata. Itulah rahasia Allah itu telah disimpannya, telah dipatrikan ke dalam hatinya. Walaupun dia bersyariat bahasanya, namun dia paham dan mengerti yang bersyariat itu bukan aku. Itulah pesannya Allah. Kif ya Muhammad, ana rabbaka usolli. Berhentilah engkau yang mengatakan engkau yang berdiri, ruku, itidal, sujud dalam beribadah itu Muhammad. Akulah Rabbmu. Tidak ada siapa-siapa di situ. Makanya kenalilah Muhammad secara zahir, kenalilah Muhammad secara batin. Kenalilah Muhammad yang majazi, kenalilah Muhammad yang hakiki. Sempurnalah itu kita mengenal Allah. Rupanya Allah dan Muhammad tak pernah bisa diceraikan. Dua nama, namun tiada berpisah. Dua nama, namun tiada bercerai dia. Kenapa? Wajah alulahu min ibadi juz'an, bahwa Muhammad itu adalah bagian diriku. Muhammad itu wujudku, aku dirinya. Muhammad itu tubuhku, aku ruhnya. Muhammad itu zahir aku batinnya. Aku juga tuh. Di situ rahasianya. Tak boleh kita tertipu dengan kata dan bahasa. Tapi pahamilah makna di balik kata dan bahasa, siapa orang yang sebenar-benarnya. Nah, ketika Bapak Ibu lihat Ustadz di sini berdiri, lalu Ustadz maju ke sini. Lalu Ustadz mundur ke sini. Samakah orangnya yang berdiri di belakang, lalu di depan, lalu samping kanan Bapak Ibu? Sama orang. Inilah yang berganti tempat duduk, berganti tempat berdiri saja. Padahal yang berganti tempat berdiri, tempat duduk itu dia juga orangnya. Ketika Ustadz pakai kopiah, pakai sal, nih, pakai batik, pergi ke masjid, assalamualaikum Pak Ustadz. Besok pagi Ustadz pakai baju PDH, letak pulpen di sini, bawa tas, pakai sepatu. Assalamualaikum Pak Guru. Pulang dari sekolah, pakai kacamata PL, pakai topi, bawa motor, pakai jaket, tegak di simpang. Assalamualaikum Mas Ojek. Besoknya lagi pakai topi pandan, bawa air, bawa nasi dibungkus, bawa cangkul, pakai sendal dan sepatu. Assalamualaikum Pak Tani. Ustadz, guru, Mas Ojek dan petani itu orang yang berbeda atau sama Bapak Ibu? Sama orangnya. Panggilannya itu berbeda sesuai dengan situasi dan kondisinya. Maka kenalilah tajalli Ustadz. Kenali tajalli Ustadz. Maknanya, kalau Bapak Ibu sudah bisa mengenali tajalli Ustadz, yang Ustadz itu yang guru, yang Ustadz itu yang Ustadz itu petani, yang Ustadz itu Mas Ojek. Itu makna sebenarnya. Kenalilah tajalli Allah itu. Apapun sebutannya, apapun panggilannya, apapun namanya, dialah satu-satunya. Begitulah kita betul-betul esakanlah Allah itu di dalam af'alnya, esakan Allah itu di dalam asmanya, esakan Allah itu dalam sifatnya, esakan pula Allah itu di dalam zatnya. Maka kuncilah kalam itu dengan mengatakan la maujud illallah. Tidak ada yang wujud dan yang maujud dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain dan nama yang bermacam-macam. Hanya Dia semata-mata yang ada. Nah, pegang tuh. Megangnya dengan iman. Biar apa? Selamat dunianya, selamat akhiratnya. Bahasa syariatnya, jaya di dunianya, surga akhiratnya. Jadi kita hidup ini mencari jalan aman aja Bapak Ibu. Tidak ada kita mencari-cari ingin jadi wali. Biarlah Allah jadi wali bagi kita. Jangan kita ingin jadi wali Allah juga lagi. Cukup Allah menjadi wali bagi kita, aman kita tuh Bapak Ibu. Ya. Bahasa kiasnya apa? Kalau pisau mencari sarung biasa.
Tapi kalau sarung yang mencari pisau itu luar biasa. Kalau kita ingin menjadi kekasih Allah itu biasa tuh. Tapi kalau Allah mencari kita untuk dijadikan sebagai kekasihnya itu luar biasa. Kalau kita ingin menemui Allah, ingin mencari Allah, ingin berjumpa Allah, itu biasa tuh. Tapi kalau Allah ingin menemui kita, itu sangat luar biasa. Ini yang mesti dipahami. Jadi tidak ada pingin itu nggak ada. Jalani aja lah hidup nih. Nikmati hidup nih ya. Udah. Nggak ada lagi Bapak Ibu. Itu keputusan kaji. Sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa asoyna. Ya, jangan. Ya, jadi untuk lebih pahamnya Bapak Ibu tunggulah pesan-pesan berikut ini. Jadi Bapak Ibu, kalau kesimpulan kaji awal sampai akhir yang Ustaz sampaikan tadi, Bapak Ibu sudah sampai itu. Ya, sudah sampai ke puncak. Namun ketika nanti Bapak Ibu menerangkan sama anak, menantu, keluarga, kita mesti tahu langkahnya. Kita mesti tahu caranya, kita mesti tahu jalannya. Ya. Supaya apa? Supaya anak, menantu, keluarga kita tuh paham apa yang kita maksud sebenarnya itu. Dan anak paham juga apa makna sebenarnya yang disampaikan oleh ayah bundanya. Nah, ini kuncinya. Jadi dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, faqad arafa rabbahu. Maka sungguh ia mengenal akan Robnya, Tuhannya. Man arafa rabbahu. Siapa yang sudah mengenal akan Robnya, fasadal jasad, maka binasalah dirinya. Nah, kita ambil pemahamannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka kenal Tuhannya. Nah, pertanyaannya, yang mesti kita tanyakan kepada diri ini, ke dalam diri ini, dan mesti kita jawab. Siapa diri ini yang sebenarnya? Tuh. Sebab kalau kita sudah kenal diri, mudah mencari Tuhan. Siapa sudah kenal diri, mudah menjumpai Tuhan. Jadi dalam pemahaman kaji, mengenal dan mencari Tuhan itu adalah ilmu yang sangat mudah. Ilmu yang mendasar tuh. Kan awaludin ma'rifatullah. Awal agama kan mengenal Allah. Allah dahulu dikenal, kan mudah. Belum ada perintah yang lain, belum ada kewajiban yang lain, belum ada fardu yang lain. Sebelum itu diperintah dan difardukan, kenal dirinya lebih dahulu. Allah Ta'ala mudah tuh. Makanya mengenal Allah itu paling mudah. Lalu yang sulit itu yang mana? Yang sulit itu mengenal diri Bapak Ibu. Karena kita selalu terhijab dengan diri sendiri. Kita selalu terdinding dengan diri sendiri. Ya.
Saking dekatnya diri itu pada diri kita. Saking dekatnya rasa itu pada diri kita. Sulit kita untuk menemui dan melihatnya. Ini yang mesti kita kaji itu. Ya. Supaya kita bisa menemui Tuhan. Ini bahasa hakikat untuk menghantarkan usul kepada Tuhan. Nah, kalau bahasa ma'rifatnya, ingin mengenal Tuhan, ya pada diri Tuhan. Ingin melihat Tuhan, lihatlah pada Tuhan. Ingin menemui Tuhan, ya pada Tuhan. Ngapa pula melihat Tuhan, menemui Tuhan itu pada diri? Nah, mestinya dengan Tuhan. Arabtu Rabbi bi Rabbi. Aku kenal Tuhan, kenal Tuhan. Aku melihat Tuhan, ya dengan Tuhan. Aku berjumpa Tuhan, ya dengan Tuhan aku berjumpa. Tapi kenapa mestinya dengan diri? Inilah jalan. Ya, hakikat itu menghantarkan kita kepada ma'rifat. Ini tangga. Siapa diri? Ini lihat. Kalaulah siapa yang kenal dirinya kenal Tuhan, pertanyaannya siapa diri ini? Yang dikatakan sebenar-benar diri. Yang disebut sejati diri, yang dikatakan diri sejati, ya itu adalah hayat. Hayat itulah yang sebenar-benar diri. Hayat apa artinya Bapak Ibu? Hidup. Yang hidup itu yang sebenar diri. Ya. Kadang kita sulit mencari si hayat pada diri. Payah kita mencari si yang hidup itu pada diri. Padahal setiap detiknya kita ini bernapas. Tuh. Setiap detiknya kita bernapas. Tapi kenapa kita sulit mencari si hayat? Ya. Makanya butuh kita itu namanya pembimbing, butuh kita namanya mursyid, butuh kita namanya ulama pewaris Nabi yang bisa membimbing ruhani kita untuk bisa sampai kepada Allah. Tuh hayat. Ini baru sebutan. Karena setiap sebutan nama ada orangnya sudah, ada dirinya. Al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan diri yang punya nama itu esa. Disebut spidol, ani orangnya nih, ani dirinya tuh. Disebut mik, ani orangnya, ani dirinya. Disebut papan tulis, ani orangnya wujudnya. Disebut diri, mana orangnya, itu isi hayat. Kalaulah diri itu adalah hayat, hayat juga sebutan nama tuh. Nama tak pernah berpisah dengan orangnya. Mana yang hayat? Lihat. Tilik ke dalam lagi. Itu yang dikatakan baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Diri itu hayat, baca lagi di dalam hayat tuh, di dalam diri itu. Rupa yang dikatakan hayat itu yang sebut namanya dengan nyawa. Nyawa meliputi sekalian tubuh dan memenuhi sekalian rongga. Itu yang nyawa tuh. Nyata wujud aku. Nyawa juga sebutan baru tuh. Mana orangnya? Yang dikatakan nyawa itu adalah napas. Itu napas tuh. Nih yang turun naik, yang keluar masuk tuh tiang napas. Napas itu juga sebutan juga baru tuh. Mana yang napas tuh? Yang napas itulah yang disebut namanya dengan ruh. Makanya dikatakan wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi.
Wa ma utitu minal ilmi ila qalilah. Mereka bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang ruh, katakanlah bahwa ruh itu urusan aku. Tidak ada yang aku beri pengetahuan tentang ruh melainkan sedikit. Sedikit itu maknanya sedikit orang yang tahu dan sedikit pula yang diberitahu. Itu terjemahnya namanya Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke dalam hakikatnya. Mereka bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang ruh. Katakanlah, hai Muhammad, bahwa ruh itu aku itu. Ya, aku. Mana makna aku itu? Lihat. Nah, kalau ruh itu aku, mana ruh itu yang sebenarnya? Nah, masuk ke dalam lagi. Kita ingin mencari aku itu nanti. Ruh itu yang disebut namanya dengan Nur Muhammad. Ruh itu yang Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad? Nah, lihat. Nur Muhammad itulah yang disebut namanya dengan sifat. Nur Muhammad itu yang dikatakan sifat. Sifat yang mana yang maksudnya? Ini yang dimaksud adalah sifat yang 7 yang dikatakan namanya sifat ma'ani. Yaitu sama. 2 basar. 3 kalam. 4 apa? Ilmu. 5 kudrat. 6 iradat. Terakhir hayat.